Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Bab yang akan dibahas pada pagi hari ini bab ziarah. Tapi susah mencari padanan terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Sunda aya nganjang ziarah teh. Nganjang jeung namu benten punya. Benten namu mah lebih khusus. Ai nganjang mah ka wargi, ka sobat, nganjang jeung teu serius. Ai namu mah serius. Diterjemahkeun ziarah, da ziarah mah ziarah kubur di urang mah. Matak di dieu sim goreng sementawis nerjemahkeunna berkunjung. Jadi adab ziarah itu adab kita sering berkunjung ke teman-teman dekat, ke sahabat-sahabat. Kalau di konteks kita ya di jamaah masjid ke sesama jamaah. Tong serius teuing, tong namu. Dan kalau bertamu kan ada adab-adab khususnya ya. Kalau berkunjung santai ya. Bahkan di sini Imam Bukhari menuliskan judul bab babun hal yazuru sahibahu kulla yaumin au bukratan wa asyiya. Boleh tidak mengunjungi sahabat, disebutnya sahibahu, setiap hari atau bahkan pagi dan sore hari. Tarjamah ini ditulis oleh Imam Bukhari untuk meluruskan pemahaman pepatah kolot-kolot baheula di Arab. Zur ghibban tazdad hubban. Itu di catatan kaki. Berkunjunglah jarang-jarang, jangan terlalu sering, agar bertambah cinta. Jadi teh nasihat orang-orang tua, mun nganjang teh tong sering teuing ya. Mun sering teuing jadi kurang cintana. Maka justru Imam Bukhari hendak menunjukkan faktanya hadis Nabi SAW justru mengamalkan sering, bahkan setiap hari. Jadi kata Imam Ibnu Battal ya, penulis syarah Sahih Bukhari generasi awal, justru bagi orang yang hakiki ya cintanya betul dalam hal mencintainya, semakin sering berkunjung itu semakin bertambah cinta. Ini ziarah ya. Bedakan ayeuna mah ada di batas ya, 3 hari pulang gitu. Kalau ziarah mah santai kan, lebih sering lebih baik. Jadi ya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang sering-sering berkunjung teh teh nuduhkeun cinta. Tong seueur protes, tong seueur geus datang deui cenah gitu. Tadi orang mah datang teh lamun aya pangabutuh nya, lamun teh pangabutuh mah tara datang. Maka di sini Nabi Imam Bukhari hendak menunjukkan bahwa berkunjung ke teman, ke sesama jamaah itu tong keur butuh wae, dalam waktu luang pun silahkan. Hadisnya dari Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat lam aqil abawayya, saya tidak paham kedua orang tuaku
illa wa huma yadinanid-din, kecuali mereka memeluk agama Islam. Walam yamurra alaihi ma yaumun, dan tidak berlalu satu hari pun illa yatina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berkunjung kepada kami tarafain nahar, di dua ujung siang, bukratan wa asyiyah, baik pagi atau sore. Tapi bukroh itu Pak Bu dari pagi sampai duhur itu bukroh. Kalau asyiyah itu dari siang sampai atamah. Atamah itu jam 9 jam 10 malam ba'da isya, itu juga asyiyah. Maksud lam akil itu Aisyah saat itu masih belum balik, ya, tidak terlalu paham ada apa, dan ini terlebih konteksnya karena kedudukan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana nanti saya ulas di footnote nomor 3, diusir-usir sama kaumnya. Nah, Aisyah tidak terlalu paham kenapa begitu, pokoknya beragama Islam saja begitu. Di sini ada catatan ya dari para ulama, tesopan cenah Abu Bakar, masa Nabi berkunjung 2 kali sehari, kudu nagi atuh Abu Bakar anu ka Nabi banyak meni maksakeun, ya. Nabi SAW sampai harus datang ke rumah Abu Bakar sehari 2 kali. Atuh matak naon Abu Bakar nu datang ka Nabi cenah gitu. Maka para ulama menjelaskan, yang pertama, karena kalau Nabi bertamu ke Abu Bakar itu tidak akan ada yang mengganggu, ya. Nabi SAW itu meski para sahabat disiksa, diganggu, nabinya aman. Kenapa? Karena Nabi anak angkat, ya, tanda kutip, dagis dianggap anak Abu Thalib. Abu Thalib teh presiden kan di Makkah teh, meski beliau sudah wafat, ya. Kalau di kita ieu teh anak Soekarno, ieu teh anak Pak Harto, ya. Jadi meskipun sudah wafat, kalau sampai membunuh, sampai menyiksa nggak berani, ya. Ini konteksnya menjelang hijrah, ya. Jadi Abu Hurairah Abu Thalib saat itu sudah wafat. Tapi kalau Abu Bakar yang berkunjung ke Nabi, nah ini pasti banyak yang mengganggunya. Karena memang model gangguan orang musyrikin Quraisy saat itu menghalang-halangi orang dari jalan Allah, ya, sudduna an sabilillah. Di antaranya adalah menghalang-halangi orang yang akan masuk Islam atau orang mendekat ke Nabi SAW. Jadi ari membatasi gerak Nabi mah tidak leluasa orang Quraisy, tapi kalau membatasi para sahabatnya itu mereka berani. Makanya Abu Bakar tidak terlalu sering mengunjungi Nabi SAW di Makkah. Ini konteksnya di Makkah, Pak Bu, ya, di Makkah, belum hijrah. Yang kedua penjelasannya, karena rumah Abu Bakar itu antara rumah Nabi dan Masjidil Haram. Jadi Nabi kalau ke masjid pasti nyimpang ke Abu Bakar, gitu. Siga bumi abdi jeung Kanurul Huda ngaliwatan Pak Agit, Pak Agung gitu. Nyimpang heula ka Pak Agit mun aya da menang nama tara aya.
Pulangnya begitu ya, pulang dari Masjidil Haram nyimpang heula ka Abu Bakar. Jadi bukan artinya sengaja Nabi ada perlu datang ke Abu Bakar pan teu sopan tuhnya Abu Bakar teh kudu lagi Abu Bakar yang datang ke Nabi. Karena ini kan konteksnya bukan sesuatu yang penting. Santai saja ziarah itu ya, berkunjung nganjang gitu. Silaturahim bahasa kita. Kemudian yang berikutnya oh ya itu ya catatannya. Jadi dua saja. Kenapa Nabi SAW rutin berkunjung ke rumah Abu Bakar? Fa bainama nahnu julusun fi baiti Abi Bakrin fi nahri Dhahira. Tapi ketika kami duduk pada suatu hari di rumah Abu Bakar tengah hari, ini kata Aisyah ya keluarganya. Qala qailun, ada keluarganya yang berkata, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini cenah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi saatin lam yakun yatina fiha, datang di saat yang tidak seperti biasanya. Aya naon cenah Rasul wayah kieu kadi biasa ge lain wayah kieu. Kalau tidak waktu pagi, waktu sore. Illa amrun, pasti cenah ada sesuatu yang penting. Qala, kata Nabi SAW setelah datang, inni qad udzina li bil khuruj, sungguh aku sudah diberi izin untuk keluar. Maksudnya hijrah ke Madinah. Nah, di sini juga jadi catatan bapak-bapak, ibu-ibu, iwatiman sekalian, bahwa berkunjung itu kalau sering harus di waktu yang baik yang berkunjung atau yang dikunjungi sama-sama pas waktunya. Ya. Ini buktinya Nabi enggak pernah berkunjung ke Abu Bakar di siang hari. Karena itu kan waktu istirahat ya. Di Arab itu ba'da duhur itu waktu istirahat. Ya. Nanti ba'da asar mulai beraktivitas lagi. Kecuali meureun di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi nya pasar teh terus saya buka eta mah Arab bidah eta mah. Arab anyar karena terlalu banyak tamu. Tapi kalau di Bangil, Pak, di Bangil itu di dekat pesantren Bangil kan itu mayoritas orang Arab. Ya, orang Arab, orang keturunan termasuk kan Hasan di Bangil itu mayoritas masyarakatnya masyarakat Arab. Tidur ke asar teh tutup Pak toko teh. Buka-buka deui ibadah asar. Sarana pieu duhur ke asar. Ibadah asar sampai jam 10 malam. Ya itu baru buka lagi. Jadi waktu duhur sampai asar itu waktu istirahat. Terlebih kan di Al-Qur'an juga ada isyarat ya. Bertamu itu jangan sebelum subuh, bahkan masuk ke kamar orang tua. Jangan ba'da duhur, jangan ba'da isya. Di luar waktu ini, karena itu waktu yang privat, waktu istirahat. Jadi kalau mau merutinkan boleh berkunjung itu, tapi harus di waktu yang orang yang dikunjunginya kita tahu sedang leluasa untuk dikunjungi. Jangan ketika mereka sedang repot untuk dikunjungi. Ini hadis aslinya panjang ya. Saya tulis intinya di nomor 3. Imam Bukhari menuliskannya di bab masjid fit thoriq, bikin masjid di jalanan ya. Yang kedua bab tentang hijrah Nabi. Jadi ini hadisnya panjang ya. Kata Aisyah, saya tidak terlalu paham. Pokoknya orang tuaku memeluk agama Islam, tapi kok banyak tetangga yang memusuhi. Sampai Abu Bakar dan keluarganya kemudian hijrah ke Habasyah.
menyusul rombongan sahabat yang sudah lebih dulu hijrah ke Habasyah. Tapi di pertengahan jalan dicegat ku Ibnu Daghinah, sobat Abu Bakar, pemimpin kaum Qoroh, ya, mun aya nama meureunlah ketua RW di Sabulah gitu. Kamu mau kemana? Saya mau hijrah, mau mencari tempat yang saya nyaman beribadah. Kata Ibnu Daghinah itu, aduh, orang seperti kamu mah jangan hijrah. Kamu itu kan taksibul ma'dum, orang yang gak punya pekerjaan. Ku Abu Bakar mah dikasih pekerjaan. Wa tahmilul kalla, orang miskin itu ditanggung makannya, hidupnya. Kemudian tasilur rahim, sering tasilur rahim teh bahasanya silaturahim. Kita kan sudah bahas silaturahim dalam hadis teh lain ukur tepung ukur. Silaturahim itu membagikan kebaikan, ya, menyambungkan kebaikan, banyak memberi. Kalau kamu nggak ada gimana tuh cenah masyarakat di ini Bani Sa'ad ya kalau nggak salah, saya lupa lagi. Di kampung Abu Bakar, kalau kamu hijrah nanti gimana, ini banyak orang yang tidak dibantu. Udahlah cenah, selevel kamu mah la yakhruju wa la yukhraju, nggak boleh keluar dan nggak boleh diusir. Biar saya yang memberikan jaminan di hadapan para pemimpin Quraisy, ya, para politisi Quraisy. Maka Ibnu Daghinah memberikan mengajukan suaka, meminta keamanan, keselamatan buat Abu Bakar. Abu Bakar teh kieu. Kalau Abu Bakar pergi nanti banyak orang yang tidak dibantu. Nah gitu nya, gambaran nih bagaimana kedermawanan Abu Bakar, bagaimana kayanya Abu Bakar, dan manfaatnya buat masyarakat. Meski masyarakat sekelilingnya banyak yang kafir. Maka kata orang-orang Quraisy, asal Abu Bakar tong sholat di Masjidil Haram, kami takut ibu-ibu barudak jadi kabarita cenah ku Abu Bakar di Masjidil Haram dan di masjid kampungnya, ya, di tempat ibadah kampungnya. Maka disampaikan oleh Ibnu Daghinah kepada Abu Bakar, gini cenah bu merenya, syaratna tong sholat di masjid. Ya nggak apa-apa. Maka Abu Bakar bikin masjid di halaman rumahnya, sholat di sana, ngaji Quran di sana, ngajar keluarganya. Dan karena kata Aisyah, Abu Bakar itu kalau sholat sambil menangis, ini kan menyentuh, ya, menyentuh tetangga-tetangganya. Tungtung nama banyak ibu-ibu dan anak-anak yang ikut ngaji di Masjid Abu Bakar, di masjid rumahnya, ya. Jadi boleh ini bikin masjid di samping rumah, ya. Tapi lamun Al-Furqona geus di halangan. Aya Al-Furqona lega kene mah jadi Al-Furqon bisa jadi masjid diror. Nah, kemudian orang-orang Quraisy protes ke Ibnu Daghinah, yang kami khawatirkan terjadi cek aing oge tong sok mangaruhan ibu-ibu jeung barudak. Ini jadi pelajaran ya buat kita para aktivis dakwah, Pak Bu. Jadi potensi dakwah terbesar itu dari dulu ibu-ibu jeung barudak. Jadi mun pangajian loba persis dibanding persis. Eta teh nyunah teh. Talamun tibalik bid'ah berarti. Dari dulu yang mudah tersentuh oleh dakwah itu kaum ibu-ibu dan anak-anak, ya. Makanya ya sejarah Persis, Muhammadiyah, atau bahkan kata saudara semua dek HTI, dek PKS lompat namanya sekolah dakwah. Karena dengan sekolah anak-anaknya masuk, orang tuana kabawakeun di mana-mana oge kitu. Dan termasuk di Persis, ya. Dakwah itu yang efektif itu geus nyieun sakola ke barudakna sakola kadinya, atau minimal ngaji, ya, bikin madrasah, barudakna ngaji, ibu-ibuna kabawa, bapana oge kabawa. Jadi biasa bapak mah terakhir, sunahna tiba lagi kitu. Ini cenah yang kami takutkan. Maka kemudian kata Abu Bakar ke Ibnu Daghinah, ya sudah,
Kalau memang mereka mendesak aku untuk pergi, saya akan pergi. Dan saat itu sudah selang berapa tahun, hijrahnya sudah ada izin juga ke Madinah. Jadi bukan ke Habasyah saja, ada ke Madinah. Abu Bakar sudah berbekal, ya. Lalu kemudian berangkat. Dicegat ku Nabi, jangan, khusus kamu jangan dulu berangkat. Kenapa Nabi? Saya menunggu izin. Saya juga mau berangkat karena Nabi belum diizinkan hijrah. Yang diizinkan hijrah itu awalnya adalah para sahabat. Jangan. Nah, nunggu Abu Bakar mangga sampai kemudian datang ini Nabi, saya sudah diizinkan. Kata Abu Bakar, siap. Saya siapkan 2 kendaraan dengan makanan cukup untuk 4 bulan. Dan ini yang pernah saya bahas ya di Buletin At-Taubah, juga di beberapa kajian, bagaimana pengorbanan Abu Bakar dalam hijrah, hartana, tenagana ngawal Nabi Muhammad SAW. Nyiapkan kendaraan jang 4 bulanan pan sabaraheun teh. Ya. Karena kan perjalanannya suka diprediksi, karena pasti banyak pengejaran, mungkin banyak bersembunyi, ya gerilya gitu. Maka siapkan bekalnya 4 bulannya. Lalu kemudian mereka hijrah. Nah ini yang dimaksud tadi kata Aisyah. Saya itu belum terlalu paham kenapa bapak saya begitu, kenapa Nabi begitu. Karena Aisyah masih anak-anak ya. Nanti udah ke Madinah menikah dengan Nabi, baru dewasa, sudah dewasa baru disatukan ya, di rumah tanggakan dengan Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya babuz ziarah ya, bab nganjang ya, ziarah mah bisi ziarah kubur. Ini maksudnya kata Imam Ibnu Hajar masyru'iyatiha, disyariatkan. Kenapa Imam Ibnu Hajar Imam Bukhari menulis bab ini? Karena memang berkunjung itu ada banyak keutamaannya. Di antaranya hadis-hadisnya dituliskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari yang saya tulis di bawah di catatan kaki. Man ada maridon au zara akhon lahu fillah. Siapa yang menjenguk orang sakit atau berkunjung ke saudaranya karena Allah, nadahu munadin, maka akan ada penyeru yang menyeru, tibta, kamu telah baik, wa taba mamsyak, sungguh baik langkah kakimu, wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan kamu akan menempati satu tempat di surga. Tepira ku nganjang ya, nganjang ke rumah tetangga, nganjang ke rumah teman di waktu luang ya. Jadi waktu luang itu tetap diusahakan ada pahala, di antaranya kita nganjang ya, ada waktu luang. Man pami ka abdi ngontak heula apa bunya. Beli nu teu aya. Kata Nabi, atau yang keduanya haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya, cintaku pasti akan diberikan kepada 2 orang yang saling berkunjung karenaku ya. Jadi si A sering berkunjung ke si B, sebaliknya si B juga sering berkunjung ke si A. Nah ini ada hubungan nanti saling mencintai, saling percaya. Ini orang yang begini berarti sudah mencintai karena Allah. Orang sudah mencintai karena Allah pasti dicintai oleh Allah. Kemudian di riwayat lain, man zara akhahul mu'min khada fir rahmah hatta yarji'a. Siapa yang berkunjung kepada saudaranya yang mukmin, nah ini semuanya saudara itu bukan dulur unggul ya, bukan kerabat saja, tapi saudara seagama ya, saudara seperjuangan, saudara seakidah. Maka dia telah tenggelam, arti asal khodotek kabawa palit ya, sudah terbawa masuk ke dalam rahmat sehingga dia pulang ya. Jadi ini bagus ya, kalau budaya ini dibudayakan, misalkan di Al-Furqan ya, waktu pagi pada subuh kalau luang
pulang dari masjid ngariung di rumah siapa, digilirnya di rumah Ustad Husni, rumah Kang Yadi, Ustad Rosad, nya sarapan gitu. Cenah Ustad di Atobah tara, da abdi mah sarapan gitu ka Bujang. Wih di Atobah langsung ibak, langsung ke pesantren. In waktu luang imah bapak-bapak ya yang nyalase. Bada maghrib nya tah jiga dan udah masuk ngariung nya ngabako tah kemah kabumi Ustad Erwin, kabumi Pak Agit gitu saling berkunjung. Ini biar asli cintana ya. Pang-pang nama di masjid mah sok garing. Garing rokok wungkul aya kitu mah pan ka rumah aya nu nyuguhan saaya-aya gitu. Ini bagus untuk menumbuhkan saling cinta, kolaborasi ya, saling pengertian, kehangatan ya. Ibu-ibu juga sama ya. Jadi di waktu-waktu luang berkunjung, kumawe ngobrol nggak jadi soal. Tapi tentu tidak kemudian gibah dan sebagainya ulah ya. Ibu-ibu cenah geus ngobrol teh sok nguplek ngobrolkeun batur. Komo ayeuna aya nu kerame bunya. Naon Bu? Lesti Kejora. Unggal ngobrol jeung ibu-ibu pasti ngobrol Lesti Kejora. Kan Bu tong diobrolkeun si Rizky Bilar mah gibah doraka teh Bu. Antepkeun we. Kemudian waman zaro qauman fata'ima indahum. Terjemahnya di sebelah ya. Orang yang berkunjung ke satu kaum lalu makan bersama mereka. Wa zaro Salman Abu Darda fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akala indah. Salman pernah berkunjung kepada Abu Darda pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu makan di rumahnya. Nah ini kenapa Imam Bukhari bikin judul begini? Karena letak cintanya itu karena nanti ada saling memberi makanan, ya. Nu tadi teh lamun ngari unggul dulu udah panas rokok unggul, jeung cain teh kopi pararanas. Ai kitu mapan nganjang ka bumi Pak Agung aya mie kocok di gigireuna. Kabumi pagitnya aya tukang kue gigireunana. Jadi aya. Karena inti ziarah itu saling memberinya gitu. Nya teu unggal wengi teh atuh saminggu sakali gilirnya ka mana. Kemudian di sini saya tulis ya keterangan yang ditulis oleh Ibnu Hajar. Dakhala ala Jabirin nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa sahabat Nabi SAW berkunjung ke rumah Jabir. Yang di catatan kaki Bu, Pak, di bawah nomor 5. Faqaddama ilaihim khubzan wa khallan. Ia pun menghidangkan roti dan cuka. Cing pantes teu roti jeung cuka. Ibu-ibu ngemih hungkul we jeung cuka nya. Wah basona wah naonna, pantes. Faqala, tapi kata Jabir, kulu makanlah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ni'mal idam al-khallu. Karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya lauk pauk adalah cuka. Tah, jadi nu resep cuka teh sunah ye. Nu resep cuka berarti teu nyunah ya. Jadi panghade-hadena deungeunna teh cuka ya. Alhamdulillah abdi teresep seueul ya. Mulas ya. Ini pernah saya bahas ya di At-Taubah dulu khusus bab cuka ya. Intinya pertama karena Nabi SAW menghargai istrinya. Nabi cenah nggak ada apa-apa ngan aya cuka unggul ih kadiekeun panghade-hadena deungeunna teh cuka tah kitu Pak Nabi mah ka istrina teh. Coba Bapak wihnya hayang tuang nu ayangan cuka unggul Pak mau aya cuka unggul teu balik duit tadi ka manakeun wae. Meureun teu ngambek. Nah itu jadi pikirnya ke sana ya. Nabi itu disuguhan cuka di bumi nang aya cuka unggul. Kadiekeun.
Jadi syukur teh gitu tak? Ya, menikmati apa yang ada, najan cuka unggul oge dinikmati we. Najan teu moal nikmat atuh roti jeung cuka kumaha rasana. Dan Jabir di sini bukan menghinakan, karena memang yang ada cuma roti dan cuka. Keun we, jangan merasa hina menyuguhkan makanan. Jadi sok we mun aya uyah-uyah we bungkul. Pikirna teh meureun kitu nya. Pikir yang keduanya karena memang Nabi senang cuka. Ya, wah, keun bae cuka ge nikmat. Mun di Sunda naon meureunnya peda beureum meureunnya. Wah, bae cenah asin oge nikmat. Ya. Mungkin begitu. Jadi seolah rendah tapi betul nikmat makan soknya peda beureum jeung liwet. Wah, sanes pesen nih, sanes request. Pan nikmat eta teh gitu. Najan murah kelihatannya rendah, sok ibu hajat nyuguhan peda beureum jeung liwet. Kira-kira sopan teu? Pan kudu aya dagingnya, kudu aya sayur. Tapi itu pun nikmat dan Nabi senang. Nah itu yang dimaksud Jabir. Ini cenah nu ayeuna ngan cuka sok we cenah. Kan Nabi pernah bersabda, sebaik-baiknya lauk pauk adalah cuka. Nah ini yang ininya saya belum ngecek ya semalam. Ini baru ngetiknya semalam. Apakah ini sabda Nabi atau pernyataan Jabir? Seandainya ini pernyataan Jabir, ya tetap saja statusnya marfu ya, sama dengan dari Nabi, pengajaran Nabi. Innahu halakun birrajul an yadkhula ilaihi nafar min ikhwani. Sungguh binasa seseorang, celaka ada beberapa tamu saudaranya yang berkunjung, fayahtaqiru ma fi baitihi an yuqaddimahu ilaihim. Lalu ia merasa hina dengan apa yang ada di rumahnya untuk dihidangkan kepada mereka. Jadi kalau ada tamu tong sok isi sok we nu aya pasikeun. Kalau kita merasa hina itu dosa. Celaka itu berarti dosa. Saya aya we. Wahalakun bil qaum, dan kebinasaan buat kaum yang berkunjung, an yahtaqiru ma quddima ilaihim, merasa hina dengan apa yang dihidangkan kepada mereka. Kade ta umatnya bapak-bapak ibu-ibu anu sumping ka hajatan utamina mah da geus diniatan dek dahar ngunah. Si oreng tinggal asinnya, tinggal kurupuk, kuah oge tinggal kuah nawe unggul geus teu aya bupurna. Kumaha sok reaksi bapak ibu sok? Ya. Pasti ngambek, doraka teh babu. Mata ketong sok salah niat. Ya, urang niat namu teh sanes bade tuang tapi mau berkunjung, menghubungkan saling cinta. Komo pas datang kadinya, pas habis makanan ngamplop moal kira-kira. Sigana moal jadi ngamplop oge nya. Silih arewos bapak ibu tong amplop naon eueuh dahareuna oge. Ulah Pak nya, amplop itu bagian dari sunnah nya. Ngamplop we. Masalah kita enggak dapat makanan dari ngahajat teu beura kuno hajat ngahajat ya. Jadi ini seni ya, seni di balik berkunjung itu menghidangkan. Kita juga sebagai tamuna sok saya we. Ngan punten we nyuguhan rokok ka abdi mah moal disesep. Pahit mun. Kemudian terkait Salman yang berkunjung kepada Abu Darda pada zaman Nabi lalu makan di rumahnya. Ini pernah kita bahas dulu di bab saum ya. Salman teh datang ke rumah Abu Darda. Salman Abu Darda ini saudara muakhot, saudara angkat. Lihat Ummu Darda teh Bu teu dangdan. Teu dangdan we, teu dangdan jiga ibu-ibu ayeuna tak ka masjid pan dandan. Nah cenah Abu Darda lain aya di mah. Mohon aya dulur di dinya mah teu butuh dunya cenah gitu. Bari ngambek. Naon maksudna? Unggal poe puasa, unggal peuting salat. Maksudna mah bae teu butuh ka pamajikan dang dan teuing cenah gitu.
Dan ini sahabat tuh aneh Bu. Jadi kalau tahu ada suaminya di rumah, tapi kemudian sahabiah itu tidak dangdan. Ya, itu orang mah tibalik. Ya, dangdan teh jangan di rumah, jangan keluar. Yang di imam teh kudu dangdan. Tah sahabat mah aneh. Nah, cenah suami kamu ada di rumah? Ada. Kenapa kamu nggak dangdan? Gitu. Aneh. Ai orang mah justru menaen dangdan di imah teh naon dangdan. Nah, aneh. Justru mun keluar teu dangdan aneh. Sahabat tapi nah cenah ieu salah ke di imah teu dangdan cenah gitu. Lah cenah teu butuh dunya nya. Puasa unggal poe, salat unggal peuting. Ari bapa mah unggal poe tara puasa, unggal peuting tara salat. Angger tara dangdan istrina teh. Lalu kemudian datang disuguhi nya. Moal kecuali anjeun buka. Saya sedang saum buka cenah gitu. Kapaksa buka Abu Darda. Terus bada Isya dek salat dibetot ku Salman teh. Sare heula. Tengah malam mau bangun betot sare heula. Tah akhir malam baru sok udang bareng ayo salat. Ngambek Abu Darda teh ban. Nitu geunah cenah urang puasa dicarek nya salat peuting sapeuting jeput dicarek. Lapor ka Nabi. Ternyata Nabi membenarkan Salman. Sodako Salman, inna libadanika alaika haqqan walizaujika alaika haqqan walizaurika alaika haqqan. Badan kamu punya hak yang kamu harus penuhi, istri kamu punya hak yang harus kamu penuhi, dan zaur itu adalah ziarah, yang berkunjung kepada kamu juga punya hak yang harus kamu penuhi. Piraku nya unggal aya nu namu ngopi sorangan we nu tuan rumahna tara ngopi nya. Caloh abdi ge Bu teu tunggal dinten saumna nya. Ngan rada remen hungkul. Aya bukana. Pak Agung apalin ira abdi buka. Jadi ini jadi dalil ya betapa baik saling berkunjung kemudian saling memberi makanan. Kemudian hadis Anas bin Malik radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zara ahla baitin minal ansor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkunjung ke satu keluarga Ansor. Ini kata Ibnu Hajar, keluarga Itban bin Malik. Saya pernah tulis 3 kali tuh Itban bin Malik itu di Buletin At-Taubah. Satu tentang jangan ponis kafir Ibnu Dukhsun. Lalu tentang sakralitas la ilaha illallah. Yang ketiga tentang uzur sholat berjamaah. Ya, karena Itban bin Malik itu sudah rabun. Dia imam di kaumnya. Kalau turun hujan gede, cenah itu jalan teh jadi caah. Ya, kan di Arab mah walungan teh setahun sekali. Tapi mau hujan gede itu cenah caah, saya nggak mungkin lewat. Saya mau minta izin sholat di rumah saya, tapi musolanah yang disolatan laku Nabi cenah gitu. Makanya mengundang Nabi untuk datang ke rumah Itban bin Malik. Nabi pun datang ke rumah Itban bin Malik. Ini yang sering dibahas bahwa imam untuk satu masjid itu ayamatuh. Dan imam ini boleh juga orang sudah buta. Dari zaman Nabi mah nu buta tidak buta juga sama apal Quran. Jika diurang nu buta tidak buta juga sama teu apal Quran. Zaman Nabi dak nololong nu teu lolong oge harapal kan Quran. Jadi imam masjid. Dan jadi dalil kalau imam masjid tidak bisa datang kudu jelas alasanna. Pasti jadi tuhmah piraku ketua DKM taraka masjid gitu kan. Pasti jadi tuhmah. Atau imam berku ya ustad taraka masjid, harus jelas alasannya. Dan salah satu alasannya adalah karena hujan, karena cilencang, karena buta ya. Itu boleh absen dari sholat berjamaah ke masjid. Fatoima indahum, lalu Nabi makan di rumah mereka to'aman satu makanan. Falamma arada an yakhruja amro bimakanin minal bait,
ketika beliau hendak keluar, beliau memerintahkan agar satu tempat di rumah itu diperintahkan falnudiho lahu ala bisatin, dihamparkan satu hamparan untuknya, sajadah menenam. Fasalla alaihi, beliau lalu sholat di sana, wa da'a lahum, dan mendoakan mereka. Sangat mungkin juga kata Nabi SAW, ini adalah rumah Abu Tolha. Abu Tolha itu rumah ayah tiri Anas bin Malik. Karena pernah Nabi berkunjung ke rumah Abu Tolha, bahkan Abu Tolhanya sedang tidak ada, yang ada Ummu Sulaim. Lalu disuguhi makanan. Sudah begitu kemudian Nabi sholat dan mendoakan yang memberi makan, keluarga yang memberi makan, ya. Itu kata Hasan, sholatnya sholat syukur dina pengajaran sholat. Jadi boleh, ya udah syukur ke Allah teh diantaranya jangan lewat sholat. Dan ini jadi berlomba-lomba para sahabat itu ingin dikunjungi oleh Nabi karena ingin didoakan oleh Nabi. Bahkan sampai sholat di rumah orang itu boleh. Kemudian yang terakhir, babun man tajammal lil wufud, orang yang berdandan untuk menerima tamu. Jadi konteksnya ini yang punya rumah ya selain menghidangkan makanan juga berdandan sepantas mungkin. Hadisnya dari Ibnu Umar ini, ro'a Umaru ala rajulin hullatan min istabraq. Umar pernah melihat seseorang memiliki baju setelan dari sutra tebal. Hullah itu baju luaran, ya, kalau sekarang kayak jas. Dari sutra tebal gagah kan. Fa'ata bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istari hadhihi, belilah cenah ini baju ini, falbasha liwafdin nas, pakailah oleh Nabi untuk menerima tamu-tamu. Wafdun teh utusan delegasi, ya, tamu-tamu yang diutus dari berbagai daerah. Idza qadimu alaik, apabila mereka datang kepada Anda. Nah, di sini ngambil wajul istidlalnya, berarti untuk menerima tamu itu diusahakan pakai pakaian sebaik mungkin. Meski kemudian ini juga jadi dalil, dengan seadanya pun nggak apa-apa. Buktinya Nabi teu make jas, sampai diusulkan oleh Umar, atuh Nabi cenah pakai jas, dan Nabi gak menolak usulan itu, maksudnya oh iya boleh, tidak juga boleh gitu. Faqala, tapi Nabi menjawab, innama yalbasul harir man la khalaqa lahu, hanya saja yang memakai sutra itu adalah orang yang tidak akan mendapatkan bagian untuknya di surga, ya. Kalau ada la khalaqa lahum itu fil akhirah, maksudnya malaikat surga. Saya kasih catatan, ya, tentu yang dimaksud adalah haram buat bapak-bapak, tapi kalau buat ibu-ibu mah halal, emas juga sama. Dan salah satu ilatnya kenapa emas dan sutra haram buat bapak-bapak, karena itu pakaian ibu-ibu, dan bapak-bapak tidak boleh memakai pakaian ibu-ibu gitu kan, ya, secara umum nggak boleh. Nah, sutra dan emas itu pakaian ibu-ibu, ke ibu-ibu mah halal, ke bapak-bapak mah haram. Summa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha ilaihi bihullah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan hullah sutra kepada Umar. Fata bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar pun langsung datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, ba'atha ilayya bihadhihi wa qad qulta fi mithliha ma qulta, kenapa Anda kirimkan ini kepadaku, padahal Anda pernah mengatakan sebagaimana yang Anda katakan dulu. Kan cek Nabi cenah nu make ieu moal ka surga, nah dikirimkeun ka abdi. Kata Nabi, innama ba'attu ilaika litusiba biha malan, saya ngirim kepadamu agar kamu dapat harta dengannya. Di riwayat lain litabi'aha, nya ngirim ka anjeun teh mere teh yang dipake, jang dijual lumayan cenah gitu.
Ini kemarin pas ya dibahas di Al-Ajar, berarti boleh menjual barang yang haram tapi masih halal dipakai oleh sebagian orang. Ya. Ngajual kue ulang tahun halal haram? Haram. Ai ngajual kuehna teu nanaon, boleh asal jangan untuk kue ulang tahun gitu. Ai ulang tahun haram. Ini menjual sutra boleh, tapi tentu untuk dipakai oleh yang halal. Kalau sengaja ya geus apal itu yang dipakai ku lalaki dijual itu berarti ta'awanu 'alal ismi wal udwan, bekerja sama saling tolong menolong dalam dosa, ya nggak boleh haram. Dan di sini harus ya. Jadi saya pernah ditanya oleh tukang kue, Ustaz, kumaha hukumna mun aya nu meser bolu ka abdi tapi jang ulang tahun. Mata kita sok ditanya jang naon. Tong sok ditanya jang naon. Jadi apal gitu. Mun apal mah bapak ceuk teh kudu amar ma'ruf nahi munkar. Oh, teu tiasa. Oh, cenah mun teu apal mah teu apal mah teu naon. Kan urang ngajualna umum da lain kue ulang tahun, kue biasa cenah gitu. Kecuali lamun pesen khusus hayang iya jang ulang tahun, tah tong disanggupan. Karena haram. Mata ki atuh cita tulis di dinyana toko kue syariah. Tidak menerima pesanan buat tahlilan ulang tahun, rajaban, muludan, tah. Jadi geus dituliskeun. Kalaupun ada yang beli salah nu meuli, nya geus ditemunangkeun manehna keukeuh meuli. Jadi amar ma'ruf nahi munkarnya sudah ada. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.